Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heroti Syam akan membacakan cerpen yang berjudul Bulan Penuh Berkah. Pada paragraf pertama, bulan Ramadan tiba lagi dengan segala keindahan yang dimilikinya. Suasana berbeda di setiap sudut kota. Udara pun terasa lebih segar, hati pun lebih tentram. Semua umat muslim menyambut bulan ini dengan penuh sukacita. Hasil revisi, bulan Ramadan kembali hadir dengan segala keindahannya. Suasana berbeda terasa di setiap sudut kota. Udara pun lebih segar, hati pun lebih tenang. Semua umat muslim menyambut bulan suci ini dengan penuh sukacita. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sulfitri akan melanjutkan cerpen yang berjudul Bulan Penuh Berkah pada paragraf kedua. Di rumah Sri, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah desa di pinggir kota, Ramadan selalu menjadi waktu yang sangat istimewa. Ia senang menyambut bulan suci ini bersama keluarganya. Setiap pagi, Sri dan suaminya, Abid, serta kedua anak mereka, Umar dan Fitri, bangun lebih awal untuk bersiap-siap menjalani puasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Maulida Misyaro, akan membacakan hasil revisi cerpen yang berjudul Bulan Penuh Berkah pada paragraf 3. Sri dan Abid rajin membangunkan anak-anak mereka untuk sahur, makanan yang dikonsumsi sebelum fajar menyingsing. Mereka berempat duduk bersama di meja makan, berdoa bersama, dan menikmati makanan sahur yang telah disiapkan dengan penuh cinta oleh Sri. Meski kadang lelah, Sri merasa senang karena bisa bersama keluarganya di waktu sahur, saling berbagi cerita, dan saling memberikan semangat untuk menjalani puasa. Perkenalkan, nama saya Nurul Humaira. Di sini saya ingin melanjutkan cerpen paragraf keempat, yaitu selama siang hari, Sri dan Abid sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Abid pergi bekerja di sawah, sedangkan Sri mengurus rumah tangga dan menjaga anak-anak. Namun, meski sibuk, mereka selalu menjaga kerukunan dan kebahagiaan dalam keluarga. Mereka berusaha untuk tetap tenang dan tidak marah meski sedang merasa lapar atau haus akibat menjalankan puasa. Mereka juga rajin beribadah, berpuasa, serta melakukan amalan kebaikan lainnya, seperti membaca Al-Quran dan memberikan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Ramdan, nomor urut 29, akan melanjutkan pembacaan cerpen pada paragraf 5. Di sore hari, suasana mulai berubah. Banyak kegiatan ibadah yang bisa dilakukan untuk memperoleh pahala yang berlipat-lipat. Sri dan anak-anaknya rajin mengikuti pengajian di masjid desa setiap sore, mengaji bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Mereka juga sering mengunjungi tetangga dan kerabat yang sakit atau yang sedang dalam kesulitan. Mereka memberikan bantuan dan menguatkan mereka dengan kata-kata yang penuh semangat. Mereka juga mengingatkan satu sama lain untuk selalu bersabar dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Umrani Arif, nomor urut 24. Di sini saya akan membacakan lanjutan cerpen pada paragraf ke-6, yaitu setelah berbuka puasa, suasana semakin meriah. Sri dan keluarganya bersiap untuk melakukan salat tarawih di masjid desa. Mereka melibatkan diri dalam ibadah bersama di masjid, mendengarkan khutbah dari imam, dan berdoa bersama-sama. Setelah itu, mereka pulang ke rumah, beristirahat sejenak, dan bersiap-siap untuk melanjutkan ibadah malam. Sri dan keluarganya selalu menjadikan Ramadan sebagai waktu yang penuh kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Maulida Misyaro, akan memaparkan hasil analisis dari kosakata. Kosakata yang digunakan dalam cerpen ini termasuk kosakata yang formal dan sopan.
dengan menggunakan kata-kata seperti yang pertama umat muslim, yang kedua sahur, yang ketiga amal kebaikan, yang keempat sedekah. Selain itu, terdapat juga penggunaan kosakata yang menggambarkan suasana atau keadaan. Yang pertama udara segar, yang kedua hati tentram, yang ketiga lapar, yang keempat haus. Cerpen ini juga menggunakan kosakata yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Yang pertama makanan sahur, yang kedua pekerjaan di sawah, yang ketiga mengurus rumah tangga, yang keempat berbuka puasa. Terdapat juga penggunaan kosakata yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Yang pertama itu pengajian, yang kedua khotbah, yang ketiga salat tarawih, yang keempat pembacaan Al-Quran. Ada juga penggunaan kata-kata yang menggambarkan nilai-nilai kebaikan dan juga kekeluargaan. Yang pertama saling berbagi cerita, yang kedua memberikan semangat, yang ketiga mengunjungi tetangga dan kerabat yang sakit. Sekian dari saya. Baik, langsung saja di sini saya ingin membacakan kalimat deskripsi dalam cerpen tersebut. Yang pertama adalah bulan Ramadan tiba lagi dengan segala keindahan yang dimilikinya. Yang kedua, di rumah Siti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah desa di pinggir kota, Ramadan selalu menjadi waktu yang sangat istimewa. Yang ketiga, Sri dan Abid rajin membangunkan anak-anak mereka untuk sahur, makan yang dikonsumsi sebelum fajar menyingsing. 4. Meski kadang lelah, Sri merasa senang karena bisa bersama keluarganya di waktu sahur. Namun, saling berbagi cerita dan saling memberikan semangat untuk menjalani puasa. Yang kelima, selama siang hari, Sri dan Abid sibuk bekerja masing-masing. Yang keenam, mereka berusaha untuk tetap tenang dan tidak marah meski sedang lapar atau haus akibat menjalankan puasa. Yang ketujuh, mereka juga rajin beribadah, berpuasa, serta melakukan amal kebaikan lainnya, seperti membaca Al-Quran dengan memberikan sedekah. 8. Di sore hari, suasana mulai berubah. 9. Sri dan anak-anaknya rajin mengikuti pengajian di masjid desa, setiap sore mengaji bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Yang 10. Setelah berbuka puasa, suasana semakin meriah. Yang 11. Sri dan keluarganya bersiap untuk melakukan sholat tarawih di masjid desa. Yang terakhir, mereka melibatkan diri dalam ibadah bersama di masjid, mendengarkan khutbah dari imam dan berdoa bersama-sama. Adapun hasil revisi pada cerpen tersebut, yaitu analisis frase. Nah, contoh frase pada cerpen tersebut yaitu yang pertama bulan Ramadan, yang kedua suasana berbeda, yang ketiga udara pun terasa lebih segar, yang keempat hati pun lebih tentram, yang kelima semua umat muslim, yang keenam sambut bulan suci ini, yang ketujuh penuh sukacita, yang kedelapan ibu rumah tangga, yang kesembilan sebuah desa, yang kesepuluh pinggiran kota, yang kesebelas waktu yang sangat istimewa, yang kedua-belas bersama keluarganya, yang ke-13 setiap pagi, yang ke-14 bangun lebih awal, yang ke-15 menjalani puasa, yang ke-16 makan sahur, yang ke-17 sebelum fajar menyingsing, yang ke-18 duduk bersama, yang ke-19 berdoa bersama, yang ke-20 menikmati makanan sahur, yang ke-21 disiapkan dengan penuh cinta, yang ke-22 saling berbagi cerita, dan yang terakhir 23 yaitu saling memberikan semangat. Baik, saya Sulfitri akan membacakan hasil analisis contoh kalimat yang ada pada cerpen tersebut. Nah, yang pertama, bulan Ramadan tiba lagi dengan segala keindahan yang dimilikinya. Yang kedua, udara pun terasa lebih segar, hati pun lebih tentram. Yang ketiga, di rumah Sri, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah desa di pinggir kota, Ramadan selalu menjadi waktu yang sangat istimewa. Yang keempat, setiap pagi Sri dan suaminya, Abid, serta kedua anak-anak mereka, Umar dan Fitri, bangun pagi lebih awal untuk bersiap-siap menjalani puasa. Yang kelima,
Meski kadang lelah, Sri merasa senang karena bisa bersama keluarganya di waktu sahur, saling berbagi cerita, dan saling memberikan semangat untuk menjalani puasa.